Hai, jumpa lagi bersama saya Bidan Sari di kelas Ibu Hamil pertemuan pertama. Saya harap hari ini ibu-ibu dalam keadaan sehat, ceria, semangat, dan luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan belajar seputar kehamilan. Sudah siap? Disimak ya. Suka penasaran nggak sih sebenarnya bagaimana proses terjadinya kehamilan setelah berhubungan seksual? Proses kehamilan merupakan proses yang sangat kompleks. Tahapan awal dari proses ini adalah ejakulasi yang terjadi pada saat pasangan suami istri melakukan hubungan intim. Pada saat suami ejakulasi, terdapat kurang lebih 120 juta sperma dalam 1 cc cairan mani. Jutaan sel sperma ini akan terus berenang melewati vagina, leher rahim, hingga sampai ke muara saluran telur atau tuba falopi. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa setiap bulan seorang wanita hanya mampu memproduksi 1 sel telur saja. Selain itu, sperma tidak bisa memprediksi di saluran kanan atau kiri yang berisi sel telur matang. Maka dari itu, sel sperma harus bisa menentukan pilihan yang tepat agar bisa bertemu dengan sel telur. Sebelum berhasil membuahi sel telur, sel sperma masih harus berjuang untuk menembus dinding telur. Pada tahap ini, sel sperma akan membentur-benturkan diri ke kulit luar sel telur. Dari sekitar 300 pejuang yang bertahan, hanya akan ada 1 sel sperma yang berhasil menembus dinding untuk membuahi sel telur dan terjadilah kehamilan. Zigot adalah sel yang terbentuk dari penyatuan sel sperma dan sel telur. Zigot inilah yang akan menjadi cikal bakal janin. Zigot nantinya akan menempel pada dinding rahim. Pada masa ini, ibu-ibu mungkin akan mengalami flek atau perdarahan ringan. Bila proses ini berhasil, maka zigot akan berkembang menjadi janin. Plasenta atau ari-ari merupakan organ yang berkembang di dalam rahim dan terhubung dengan tali pusar bayi. Fungsi plasenta adalah menyalurkan nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin. Selain itu, plasenta juga menghasilkan hormon kehamilan atau HCG. Hormon tersebut sangat bermanfaat untuk kehamilan, namun kadangkala juga menimbulkan keluhan mual dan muntah. Jadi, dapat disimpulkan pada awal kehamilan terjadi beberapa perubahan, di antaranya siklus menstruasi terhenti, kadang flek atau perdarahan ringan, mual muntah di pagi hari, berat badan turun atau stuck di awal kehamilan, sembelit, payudara tegang, mood yang cepat berubah, dan gampang lelah. Kelas ibu hamil adalah salah satu upaya untuk mengatasi keluhan yang ibu-ibu rasakan. Dengan mengikuti kelas ibu hamil, ibu-ibu akan jadi lebih paham tentang penyebab perubahan yang dialami selama hamil, sehingga akan lebih bisa mengelolanya. Selain itu, kelas ibu hamil juga akan memfasilitasi ibu-ibu untuk praktik berbagai keterampilan yang pastinya akan dibutuhkan baik selama hamil, persalinan, dan nifas. Selain itu, ibu-ibu juga akan didampingi oleh teman-teman kader pendamping ibu hamil atau PIH. Jadi, jangan kaget kalau teman-teman kader PIH berkunjung ke rumah ya. Nah, pertanyaannya, apakah ibu-ibu sudah membaca buku Pink ini? Wah, sepertinya ada yang sudah, ada yang belum ya. Yuk dibuka bukunya, kita bahas poin-poinnya secara langsung. Sekian video ini, semoga bermanfaat.